Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadlul Razak dengan NPM 10070319084 ingin memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Klasifikasi Tutupan Lahan Multitemporal menggunakan metode Random Forest di Kota Bekasi. Selanjutnya untuk pendahuluan, yang pertama, penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya laju pertumbuhan penduduk ibu kota yang sangat tinggi, sehingga hal tersebut berdampak pada kota-kota di sekitar DKI Jakarta, di mana kawasan terbangun di daerah Jabodetabek itu berkembang luas tidak hanya pada ibu kota saja, melainkan juga di luar ibu kota. Hal ini mengakibatkan lahan terbangun di kota sekitarnya berkembang secara pesat. Nah, untuk perkembangan lahan perkotaan di kawasan sekitar ibu kota itu diakibatkan oleh adanya pertambahan penduduk ibu kota yang sangat tinggi, serta kenaikan harga rumah yang semakin tinggi, sehingga orang-orang yang bekerja di Jakarta itu menginginkan tinggal di lokasi yang lebih nyaman dengan harga yang lebih murah. Hal itu menyebabkan para pekerja tersebut mulai mencari tempat untuk tinggal di luar ibu kota. Dan Kota Bekasi merupakan salah satu kota yang terletak dekat dengan DKI Jakarta, berbatasan langsung dengan Provinsi DKI Jakarta, di mana lokasi tersebut strategis, sehingga menyebabkan Kota Bekasi itu mengalami pertumbuhan penduduk yang cukup signifikan karena letak yang strategis tadi. Dengan adanya permasalahan tersebut, maka dapat memunculkan pertanyaan penelitian, yaitu bagaimana perubahan luasan tutupan lahan yang terjadi di Kota Bekasi. Selanjutnya untuk metodologi penelitian, di sini yang pertama ada data yang digunakan untuk analisis. Yang pertama itu ada citra satelit yang meliputi citra satelit Landsat 5, Landsat 8, dan Landsat 9 yang berbeda-beda tahunnya. Lalu ada kondisi lapangan, di mana nanti kondisi lapangan ini untuk mengecek, memvalidasi training sampel, sehingga nanti training sampel yang dibuat untuk melakukan klasifikasi random forest sudah divalidasi. Lalu selanjutnya ada metode klasifikasi random forest. Jadi untuk sebelum melakukan klasifikasi random forest itu dilakukan pembuatan trading point pada masing-masing jenis tutupan lahan terlebih dahulu. Nah, jumlah sampel minimum dari tiap klasifikasi tutupan lahan untuk dilakukannya klasifikasi random forest itu adalah N dikali N plus 1, di mana N merupakan jumlah total dari jenis klasifikasi. Nah, dikarenakan jumlah klasifikasinya itu adalah 7, jadi setiap tutupan lahan harus minimal dibuat training sampel sebanyak 56 poin. Untuk klasifikasi tutupan lahan ini, penelitian ini merujuk pada Stewart dan Oke pada tahun 2012. Jadi yang pertama itu ada klasifikasi tutupan lahan terbangun kepadatan tinggi, lahan terbangun kepadatan sedang dan rendah, vegetasi kerapatan tinggi, vegetasi kerapatan sedang dan rendah, lalu ada semak belukar, lahan kosong, dan perairan. Nah, untuk uji akurasi sendiri di sini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar akurasi dari hasil klasifikasi menggunakan algoritma random forest. Selanjutnya ada NDBI dan NDVI, di mana NDBI itu dilakukan untuk membantu mengklasifikasikan ketutupan lahan bangunan. Lalu untuk NDVI sendiri digunakan untuk membantu mengklasifikasikan tingkat kerapatan vegetasi. Selanjutnya di sini ada hasil analisis dan pembahasan, di mana dapat dilihat pada gambar. Kota Bekasi itu pada tahun 1988 didominasi oleh vegetasi dan semak belukar, sedangkan pada tahun 2022 Kota Bekasi itu didominasi oleh lahan terbangun. Kota Bekasi mengalami kenaikan luasan lahan terbangun kepadatan tinggi sebesar 39,41 km persegi, serta lahan terbangun kepadatan sedang dan rendah sebesar 74,83 km persegi. Atau dapat dikatakan secara keseluruhan, Kota Bekasi itu mengalami kenaikan luas lahan terbangun sebesar 114,24 km persegi dalam 34 tahun terakhir, atau sekitar 282,77%. Selain lahan terbangun, Kota Bekasi juga mengalami perubahan vegetasi dan semak belukar yang sangat signifikan, di mana vegetasi dan semak belukar Kota Bekasi itu mengalami perkembangan yang sebaliknya, berbanding terbalik dengan lahan terbangun, di mana vegetasi dan semak belukar itu mengalami penurunan yang sangat signifikan. Vegetasi itu mengalami penurunan sebesar 64,46 km persegi dalam 40 tahun terakhir, di mana vegetasi mengalami penurunan sebesar 64,46 km persegi dalam 34 tahun terakhir, atau sekitar 70,85%. Sedangkan untuk semak belukar, Kota Bekasi itu mengalami penurunan sebesar 50,15 km persegi, atau sekitar 64,18%. Selain itu, berdasarkan hasil analisis juga dapat diketahui bahwa perluasan lahan terbangun cenderung bergerak dari arah barat yang langsung berbatasan dengan DKI Jakarta ke arah selatan dan timur, sebagaimana dapat dilihat pada peta
Nah, untuk temuan tersebut selaras dengan penelitian sebelumnya yang menjelaskan bahwa perkembangan lahan terbangun yang terjadi di Kota Bekasi merupakan dampak dari perkembangan ibu kota negara Republik Indonesia, yaitu DKI Jakarta. Lalu faktor utama penyebab masifnya perluasan lahan terbangun yang terjadi di Kota Bekasi itu dikarenakan Kota Bekasi itu memiliki akses jaringan jalan yang mudah menuju DKI Jakarta. Selanjutnya, kesimpulan jadi berdasarkan hasil analisis klasifikasi tutupan lahan menggunakan algoritma random forest, dapat disimpulkan bahwa Kota Bekasi itu mengalami perubahan luas tutupan lahan yang signifikan dalam 34 tahun terakhir, di mana dapat dilihat pada analisis sebelumnya. Pada tahun 1988, Kota Bekasi itu didominasi oleh jenis tutupan lahan vegetasi dan semak belukar, namun kedua jenis tutupan lahan tersebut justru pada tahun 2022 memiliki proporsi luas yang sangat sedikit. Di sisi lain, lahan terbangun mengalami kenaikan yang sangat signifikan, di mana berdasarkan hasil analisis, lahan terbangun kepadatan tinggi mengalami kenaikan sebesar 39,41 km persegi, lalu lahan terbangun kepadatan sedang dan rendah mengalami kenaikan sebesar 74,83 km persegi, dengan total keseluruhan kenaikan luasan lahan terbangun itu sebesar 114,24 km persegi atau mengalami kenaikan sebesar 282,77% dalam 34 tahun terakhir. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.